Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi cerita kepada sahabat-sahabat semua. Saya mempunyai beberapa sahabat yang saya nilai sangat taat dan patuh terhadap aturan-aturan agama. Walaupun dia tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Maklum karena garis nasabnya orang sering mengatakan sebagai keturunan Islam abangan. Salah satunya yang akan saya sebut dalam cerita ini adalah Pak Margono bin Pak Sumanto. Kalau di rumah, Pak Margono ini pasti sholat jamaah di masjid bukan di rumah. Istri dan anak-anak perempuannya semuanya pakai jilbab rapat, bukan jilbab modis. Dia selalu menolak berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dia suka menasihati murid-muridnya, dia seorang PNS, utamanya murid yang menjelang balik agar tidak berduaan dengan pacarnya. Lantaran kehidupan keseharian yang soleh ini, banyak tetangga yang minta nasihatnya. Nasihat-nasihatnya sederhana, tak banyak menggunakan ayat suci Al-Quran atau hadis. Tapi tampaknya dia menasihati berdasarkan pengalaman keagamaan yang dijalani selama ini. Malah Pak RT sering meminta pendapatnya untuk mengatasi perselisihan di antara warganya. Ada juga yang meminta pertimbangan kepada Pak Margono ini ketika akan menikahkan anak gadisnya dan lain sebagainya. Orangnya sangat religius. Yang saya tahu hidupnya lurus, dia hati-hati terhadap dosa. Atau katakan dalam bahasanya itu warok. Singkatnya, menurutku Pak Margono ini orangnya baik, sederhana. Tapi ternyata toh masih ada sebagian orang yang tidak suka padanya. Salah satunya adalah Pak Darman. Pak Darman ini suka menebarkan citra buruk Pak Margono pada tetangga, termasuk padaku. Suatu ketika kami bertemu dengan Pak Darman. Ketika sama-sama akan menghadiri rapat wali murid kelas 2 SD yang belum dimulai. Mulanya kami ngobrol ringan, tahu-tahu kami masuk dalam pembahasan soal agama. Yang kemudian Pak Darman ngerasani Pak Margono. Jangan seperti Pak Margono itu. Jadi orang Islam itu mbok biasa-biasa sajalah. Enggak usah terlalu fanatik. Jangan-jangan dia sudah kemasukan aliran yang radikal. Masa diajak salaman sama Bu Eni kok enggak mau? Katanya haram. Padahal saya lihat banyak kiai-kiai kondang saja salaman sama ibu-ibu. Padahal bukan mahramnya. Mereka itu kiai, tapi orangnya nasional sejati, tidak fanatik seperti Pak Margono. Salaman itu kan baik, enggak apa-apa. Yang penting kan hatinya tidak ngeres. Gitu ya Pak? Benar enggak? Memang dia itu sok suci. Saya menolak mengiyakan. Saya cuma senyum datar. Malah saya mengatakan, masih dengan senyum, saya katakan, apa tidak sebaliknya Pak? Yang fanatik itu bukan Pak Margono. Yang fanatik itu bukan Pak Margono, tapi Bapak sendiri. Kok bisa Bapak ini kaget saya jawab seperti itu. Lah Pak Margono itu tidak pernah mengusik cara beragama sampean kok. Tidak pernah menebarkan kebencian terhadap orang-orang yang menganggap salaman dengan wanita bukan mahramnya tidak apa-apa. Tapi sampean di mana-mana selalu ngomong seperti itu dengan nada ingin menjatuhkan martabatnya Pak Margono. Apa alasan sampean tidak suka? Wong Pak Margono itu niatnya insya Allah hanya ingin mengikuti perintah Allah seperti yang dia pahami. Lalu saya usulkan pada Pak Darman, apa gini saja Pak, biar kita tidak dikatakan suka fitnah orang, setelah rapat ini kita tanyakan saja apa motifnya dia beragama seperti itu. Oh monggo, saya mau, saya ngikut.
kata Pak Darman. Setelah rapat, kami bersama-sama ke rumah Pak Margono. Setelah salam dan basa-basi sebentar layaknya orang Jawa, kami menanyakan secara langsung kepada Pak Margono. Pak, orang di sini menganggap Pak Margono dalam menjalankan agama terlalu fanatik. Bahkan ada yang mengatakan Bapak sudah terpapar paham radikal. Ada juga yang mengatakan Bapak itu orangnya sok suci. Lantaran sikap Bapak yang seperti itu, banyak orang yang menganggap bahwa Bapak sok suci. Gimana penjelasan? Katakanlah klarifikasi Bapak. Mendengar klarifikasi tetangganya seperti itu, Pak Margono mengatakan, "Maaf Pak, saya ingin terus terang saja biar tidak salah paham. Sesungguhnya saya menasihati orang-orang kepada kebaikan, mengajak orang-orang kepada kebenaran. Saya akui memang iya. Ya memang saya mengajak orang-orang pada kebaikan dan kebenaran. Mengapa? Karena saya berharap saya sendiri dapat segera berlari kepada kebaikan dan kebenaran itu menuju ampunan Allah, mendapatkan maghfirah Allah. Apapun kebaikan yang dapat saya lakukan, tak dapat membuat saya merasa lebih baik dari orang lain. Apapun kebaikan yang dapat saya lakukan, tak dapat membuat saya merasa lebih baik dari orang lain. Karena kebaikan sekecil apapun yang dilakukan orang lain, barangkali itu adalah tambahan pahala dari pahala yang sudah dia kumpulkan sejak lama. Sedangkan sebesar-besar kebaikan yang saya lakukan, rasanya belum dapat menebus dosa-dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Bagaimana mungkin saya dapat merasa sombong dan berbangga dengan kebaikan kecil yang saya lakukan ini? Apa yang saya katakan bukanlah kepura-puraan, tapi sungguh saya merasa diri penuh salah dan dosa. Jauhlah untuk dikatakan suci. Apabila beberapa orang menempatkan diri saya terlalu tinggi, itu karena Allah menutupi aib-aib saya, sehingga mereka tidak mengetahuinya. Jika mereka mengetahuinya, niscaya membenci saya. Walaupun merasa diri berlumur dosa, saya berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan mengajak orang pada kebaikan. Karena apabila saya melakukan sebaliknya, yaitu berkata buruk, berbuat buruk, dan mengajak orang-orang pada keburukan, maka bagaimana saya akan mendapatkan ampunan dari Allah, dari Tuhan? Jadi, bukan karena merasa diri suci lantas saya bicara kebaikan dan kebenaran, tapi hanya karena berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang memang saya berkata kepada murid-murid saya, tolonglah nak, jangan kalian menempatkan diri saya terlalu tinggi, karena saya tidak sebaik yang Anda kira. Saya tidak lebih dari seorang manusia biasa yang hina saja. Karena itu, jangan kalian mencium tangan saya. Sungguh saya merasa risih apabila kalian mencium tangan saya. Sungguh saya merasa risih apabila kalian mencium tangan saya seperti itu. Memberi hormat seperti itu. Sepertinya orang seperti saya tidak pantaslah memperoleh penghormatan seperti itu. Apabila bersalaman, hendaklah bersalaman seperti dua orang sahabat saja yang melepas rindu setelah lama tidak berjumpa. Bahkan saya tak berani mengatakan kepada kalian, mari berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, karena tidak mustahil di hadapan Tuhan, kalian murid-muridku lebih baik daripada saya. Karena itu, apabila ada hal-hal yang baik, yang sekiranya dapat kalian ambil dari saya, tak ada upah apapun yang ingin kuminta. Tak ada upah apapun yang ingin kuminta dari kalian, kecuali mintakanlah ampunan bagiku kepada Tuhan, pada Allah, dan agar Allah selalu memberiku kekuatan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Lalu Pak Darman bertanya, apakah dengan alasan takut dosa dan ingin mendapat ampunan Allah juga Bapak tolak bantuan dana aspirasi dari anggota Dewan? Jawab Pak Margono, iya,
Saya selalu menolak bantuan untuk sekolah yang berasal dari dana aspirasi anggota dewan, jika harus dipotong terlebih dulu untuk yang menguruskan bantuan itu. Apalagi dipotong antara 10-10%. Alasannya ya takut dosa dan berharap ampunan Allah. Selanjutnya kami juga bertanya, apakah juga dengan alasan takut dosa dan ingin mendapat ampunan Allah, Bapak tidak membenci dan memusuhi ormas Islam yang tidak sealiran dengan Bapak? Iya betul, saya tidak mau membenci dan memusuhi orang Islam yang berbeda aliran dengan saya. Bagi saya, NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, dan lain-lain adalah organisasi Islam yang mempunyai tujuan mulia. Saya tidak mau membenci atau memusuhinya dengan menjelek-jelekan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kami dalam agama. Sunni maupun Syiah adalah sama-sama ahlul qiblat. Sama-sama bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Sama-sama Al-Quran kitab sucinya. Maka saya tidak mau membenci dan memusuhi mereka. Mereka adalah saudara-saudara kami dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.